Oke, selamat datang kembali kawan-kawan di acara segmen Bisa Bincang bersama Mahasiswa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang dimana ini sangat populer tentunya di antara para mahasiswa baru. Yang dimana di sini saya bersama dengan Zaid sebagai mahasiswa baru terbaik di 2023. Silahkan kepada Zaid di-say hi dulu untuk kawan-kawan di sana. Hai. Oke, bisa perkenalkan dulu namanya serta tinggal di mana, apa kebiasaannya, mungkin silahkan. Oke. Jadi perkenalkan, saya Zaid, saya mahasiswa prodi S1 Sistem Informasi. Sistem Informasi, oke. Saya tinggal di Kota Belayung Baru di Paltujuh, Banjarmasin. Kota Belayung Baru, Ya, Paltujuh. masuk Kabupaten Banjar, Kak. Masuk Kabupaten Banjar, oke. Sebelumnya Zaid di sekolah SMK, SMA? SMA, Kak. SMA ya? Oke, di SMA Zaid pernah ikut organisasi atau bagaimana? Semasa SMA dulu saya pernah ikut OSIS, Kak. OSIS, oke. Di jabatan? Jabatan itu sebagai Ketua Sekbid 2. Ketua Sekbid 2. Disiplinan, ya. Bidang kedisiplinan, oh berarti orangnya disiplin dong? Iya kan? Ya, bisa dibilang. Oke. Kira-kira menurut Zaid nih, kan sudah melewati masa PKKMB dan juga KMM kayak gitu kan. Nah, di masa PKKMB dan KMM, sebelum kalian memulai PKKMB, kira-kira persiapannya apa aja sih sebelum kalian memulai PKKMB tersebut? Yang pertama itu, Kak, yang pasti siap mental dulu, Kak. Siap mental, boleh. Siap mental. Terus tuh siapkan barang-barang yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru, Kak. Mahasiswa dari baru. panitia. Oh, dari panitia, seperti pakaian, jam tangan, kayak gitu ya? Ya, sama itu tugas kelompok awal-awalnya tuh, Kak, bikin topi purunnya. Oh, bikin topi purun. Zaid, di kelompok mana waktu PKKMB? Di Gugus 23 HR Rasuna Said, Kak. HR Rasuna Said. Rasuna Said, oke. Jadi mahasiswa baru terbaik ini itu dipilih dari pelaksanaan PKKMB dan juga KMM, kawan-kawan sekalian. Nah, di sini Zaid terpilih sebagai mahasiswa baru terbaik. Jadi dia melakukan persiapan sebelum memulai PKKMB dan juga KMM ya tentunya ya. Di KMM beda lagi ya kelompoknya? Iya, beda lagi diacak gitu, Kak. Beda lagi diacak, oke. Selama PKKMB, kira-kira apa sih yang menurut Zaid yang bisa menjadikan Zaid mahasiswa terbaik itu apa sih? Kalau ditanya apa sih yang buat saya jadi mahasiswa terbaik? Tahu juga, Kak. Kurang tahu. Saya cuma manfaatkan forum PKKMB LKMM ini sebagai wadah untuk mencari tahu tentang dunia kampus ini, Kak. Iya. Soalnya masih awam kan, gitu. Jadi saya manfaatkan sebaik mungkin supaya ketika masuk dunia kampus nanti itu sudah siap gitu, Pak. Sudah siap, oke. Tapi kan di setiap PKKMB dan juga LKM itu biasanya ada pemateri ya. Nah, dari mungkin Zaid sering bertanya dengan pemateri atau aktif dalam forum seperti itu. Apakah seperti itu, Zaid? Mungkinan? Iya, Kak. Iya. Banyak tanya juga. Banyak tanya juga. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Nah, itu tadi kan sudah Zaid sampaikan nih. Kira-kira apa sih suka duka waktu mengikuti PKKMB dan juga LKMM? Suka duka itu beberapa, Kak. Yang pertama tuh dapat teman baru. Yang paling melekat itu waktu PKKMB, Kak. Teman-teman di gugus itu pada solid itu, Kak. Oh, iya. Itu sukanya ya? Ada lagi yang lain? Di LKMM itu yang paling berkesan itu waktu outbound-nya. Waktu outbound. Waktu outbound. Outbound di SKB itu, Kak. Oh, SKB di Mula Warman situ ya? Oh iya. Cuman untuk duka di PKKMB itu ya terpisah dari teman-teman kelompok, Kak. Oh, terpisah karena PKKMB LKMM berbeda kayak gitu ya. Oh iya. Untuk PKKMM dukanya itu juga terpisah, cuma lebih susah memanajemen di LKMM, Kak. Soalnya tidak ada mentor yang mengarahkan seperti itu ya. Harus diri sendiri itu. Oke, jadi PKKMB dan LKMM itu berbeda, kawan-kawan, yang dimana PKKMB itu perkenalan tentang dunia kampus, sedangkan kalau LKMM itu tentang latihan memanage diri ya, latihan kepemimpinan. Oke, dari suka duka LKMM, PKKMB, keseharian Zaid sebelum masuk dunia perkuliahan tentunya. Sekarang sudah mulai pembelajaran ya, kuliah ya? Masih dalam tahap pengenalan
dosen sama matkul. Baru pengenalan dosen sama matkul ya. Oke. Nah, kira-kira waktu PKKMB dan LKMM itu Zaid merasa nggak ada yang menurut Zaid apa ya namanya ya, jengkel? Nggak jengkel sih, kayak nggak srek aja gitu dengan perasaan Zaid terhadap panitia-panitianya? Untuk masa itu nggak pernah tersirat gitu kak. Nggak pernah. Berarti suka semua panitia? Termasuk Disma? Oh, Disma itu favorit. Oh, Disma favorit. Oke. Kan kebanyakan mahasiswa baru kan nggak suka ya dengan Disma, kayak apa sih Disma ini kok marah-marah mulu kayak gitu. Oh, kalau pian ada langsung di situ pasti merasakan tuh Disma itu keren kan. Oh, Disma itu keren. Oke. Berarti Zaid berkeinginan untuk tahun depan kayak gitu jadi Disma. Iya, bisa dibilang gitu kan. Bisa dibilang seperti itu. Oke, siap. Oke, jadi guys, Zaid ini dia seorang yang disiplin tentunya, karena dia sudah mengikuti arahan dari kakak panitia dan lainnya. Dia bisa sampai di titik ini itu juga tidak mudah seperti itu, walaupun dia merasa tidak tahu kenapa dia bisa jadi mahasiswa terbaik, tetapi itu tercermin dari bagaimana sikap dia untuk menanggapi suatu hal atau insiden yang ada di yang ada di acara kegiatan PKKMB dan LKMM tersebut. Jadi seorang yang rendah hati kayaknya Zaid ini. Gak usah terlalu berendah hati, kita berhak sombong untuk hal-hal yang kita miliki. Oke. Nah, Zaid sudah melakukan PKKMB, sudah melakukan LKMM. Kira-kira satu lagi nih, ada nggak yang bikin Zaid kesal waktu PKKMB LKMM dengan kawan-kawan? Jangan dengan panitia deh, dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan itu ya, baik untuk PKKMB dan LKMM itu ya kawan-kawan yang tidak menaati peraturan kak. Jadi yang kena itu satu kelompok ya. Jadi sudah diingatkan gitu. Sudah diingatkan. Oke, ketua kelompok Zaid. Oh, pantas. Nah, kira-kira Zaid menyinggung sedikit ya. Makanan PKKMB LKMM enak nggak? Enak kak, enak semua. Yang benar. Yang paling enak itu hari terakhir LKMM kak. Itu kalau nggak salah itu menunya itu stik ayam itu. Stik ayam. Oke, tapi selama PKKMB dan LKMM yang sebelum hari terakhirnya bang? Enak aja kak, masih bisa dimakan. Enak, oke, boleh. Karena aku sendiri mendengar dari beberapa mahasiswa baru bahwa makanan tersebut ya standar lah. Standar. Maksudnya tuh ya sekadar bikin kenyang kayak gitu. Oke. Nah, kan Zaid ikut nggak kemarin yang waktu bagi-bagi masker dengan para ormawa? Oh, ikut kak. Ikut ya. Nah, kira-kira menurut Zaid, kan Zaid mau jadi panitia PKKMB tahun berikutnya ya? Iya, betul. Jadi otomatis Zaid mau ikut HIMA ya? Iya. Himpunan SI ya? Apa sih yang Zaid persiapkan sebelum masuk ke HIMA SI tersebut kira-kira? Ada di-spill nggak dari kakak-kakak himpunannya terkait untuk perekrutan kayak gitu? Untuk perekrutan itu masih belum ada persiapan kak untuk menghadapi memasuki HIMA. Saya masih fokus di akademik dulu kak. Masih fokus di akademik, siap. Oke, apa yang kamu persiapkan di akademik? Itu mempersiapkan rencana belajar selama 1 semester itu gimana supaya tidak kewalahan. Tidak kewalahan. Oke, ada lagi? Terus mempertimbangkan juga ikut volunteer, ikut UKM gitu kak. Volunteer itu apa ya? Sukarelawan. Oh, sukarelawan. Tapi itu yang di luar daripada kampus. Apa sih yang Zaid ikuti yang volunteer? Masih mencari infonya. Masih mencari info ya. Oke, sebelumnya tadi apa lagi tadi satunya? Satunya itu UKM kak. UKM. Ikut UKM apa Zaid? Pikma itu yang duta itu. Oh, siap Pikma. Oke, kalian para anggota Pik terlalu mensugesti satu anak ini. Seharusnya kalian tidak terlalu masuk Pik. Siapa ketua Pik? Oke, nah selama Zaid perkuliahan ini, Zaid biasanya
dapat ruangan di mana? Untuk sekarang kan Kak, itu di ruangan aula di gedung A. Aula gedung A. Satu. Tapi itu pendidikan umum ya? Maksudnya mata kuliah umum kayak gitu? Mata kuliah umum itu untuk pendidikan agama sama Pancasila itu dilaksanakan secara daring untuk program studi. Daring. Yang di aula? Yang di aula itu mata kuliah untuk SI itu Kak. Untuk SI di aula? Jadi, Oh, tapi yang di belakang atau yang di depan? yang di belakang Kak. Yang di belakangnya ya. Oke. Nah, ada yang kurang nggak dari fasilitas kampus kira-kira selama Zaid masuk perkuliahan tersebut? Karena kelas kami sebenarnya itu direnov Kak, jadi Direnov. itu aja sih kekurangannya Kak, harus ibaratnya itu memakai aula untuk belajar, tapi itu ada menghalangi proses pembelajaran. Oh, tidak menghalangi proses pembelajaran ya? Atau mungkin tiba-tiba ICD nggak bisa connect gitu? Ada. ICD, LCD, ICD mah nanti kalian nggak ada lagi kayaknya ICD. Oke, satu lagi nih Zaid, kira-kira apa sih yang memotivasi Zaid buat masuk di program studi sistem informasi ini? Yang memotivasi saya masuk program studi itu, saya melihat itu komputer itu Kak sebagai sebuah solusi untuk masalah di masa depan gitu, Kak. Masalah di masa depan, oke. Masalah di masa depan? Iya. Apa sih yang Zaid pikirkan terkait masalah di masa depan? Contohnya itu pengumpulan data-data kan bisa pakai komputer gitu Kak. Data, ya. Manajemen kebutuhan organisasi kan karena sudah ada komputer kan, kita harus memanfaatkan komputer itu untuk kebutuhan organisasi gitu kan, mendata siapa orang-orangnya gitu kan. Oh iya. Oke, satu sih yang saya bikin penasaran ya, kira-kira apa sih bedanya sistem informasi sama IT, teknologi informasi ya? Iya. Kira-kira apa sih di bedanya? Yang saya tahu itu untuk SI Kak, SI itu ranahnya itu di manajemen data, pengolahan data dari komputer untuk keperluan manajemen organisasi. Sedangkan kalau untuk IT itu, setahu saya itu ya mengeksekusi data-data yang tersedia, yang sudah diolah itu Kak, untuk dijadikan software gitu. Kalian juga coding? Iya, coding. Cuma lebih sedikit daripada IT. Lebih sedikit daripada IT. Oke. Kami juga dari Promkes, kalau kalian mau tahu, kami juga ada belajar tentang sistem informasi kesehatan, yang dimana isinya juga terkait tentang sistem informasi kayak gitu, bikin web apa segala macam, tapi terkait tentang kesehatan. Nah, cut dulu Bang. Oke, kan tadi sudah banyak ya kita bahas dari awal kamu mau masuk, dari awal kamu ikut PKKMB, LKMM, dari awal kamu masuk perkuliahan apa segala macam. Kira-kira bakat dari diri Zaid sendiri kira-kira apa yang bisa Zaid tampilkan kayak gitu? Bakat, saya tidak mencolok banget untuk bakat Kak. Iya, tidak terlalu mencolok ya bakat ya. Kurang tahu ya bakat saya itu di mana. Gimana ya jelasinnya ya? Setiap manusia punya bakat, tapi setiap bakat tidak punya manusia. Kayaknya bingung, saya kan? belum mengenal. Tapi kira-kira yang Zaid bisa lakukan dengan baik kira-kira apa aja? Dalam hal apa Kak? Dalam hal ya kehidupan. Hal baik yang ada dalam kehidupan Kak? Maksudnya tuh hal yang Zaid lakukan itu bisa dilakukan secara baik. Maksudnya tuh jadi kayak lebih enjoy Zaid melakukan hal tersebut. Lebih enjoy di komputer memang bakatnya ya? Iya ya. Memang di komputer. Yes, suka ngotak-ngatik komputer ya. Ngotak-ngatik komputer, oke. Nah, jadi itu kawan-kawan sekalian, yang dimana Zaid sendiri untuk jadi mahasiswa baru terbaik di 2023 ini perlu banyak persiapan, perlu mental kata Zaid tadi ya kan, mental yang kuat, mental pemimpin, itu jelas sih, yang dimana itu bisa dimiliki oleh setiap orang, tetapi setiap orang tidak ingin dan juga tidak mampu untuk mengasah jiwa kepemimpinan tersebut. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, kalau misalkan kawan-kawan sekalian merasa ragu, kawan-kawan sekalian merasa
merasa ragu kan tadi, merasa tidak mampu seperti itu, tidak salahnya untuk kita mencoba terlebih dahulu, yang dimana dari hal percobaan itulah kalau misalkan kawan-kawan mencoba terus gagal, ya itu bisa jadi sebuah pembelajaran. Tetapi kalau misalkan kawan-kawan dalam sekali coba itu langsung berhasil, itu sebuah anugerah yang kawan-kawan dapatkan seperti itu. Intinya jangan takut untuk mencoba. Maka dari itu Zaid sendiri sudah memaparkan banyak hal tentang apapun yang dia miliki dan apapun yang ingin dia kembangkan berikutnya seperti itu. Oke, jadi itulah kesimpulan bagaimana mahasiswa baru terbaik di 2023 ini bisa mendapatkan gelarnya. Seperti itu kan ya Zaid ya? Iya, terbukti juga perkataan kakak. Terbukti. Coba dulu. Coba dulu ya. Oke, mungkin ada kata-kata buat kawan-kawan sekalian sebelum berakhirnya acara segmen kita ini. Untuk kawan-kawan khususnya angkatan 2023 tetap semangat untuk menghadapi dunia perkuliahan. Jangan sampai akademik dan non-akademik itu berat sebelah. Tidak balance gitu ya? Tidak balance, tidak seimbang. Itu aja sih Kak. Itu aja ya. Oke, FYI for your information, yang dimana untuk mahasiswa baru terbaik di setiap angkatannya itu jadi ketua angkatan di angkatan tersebut. Itu aja sih. Jadi biasanya kalau misalkan ada seluruh angkatan kan yang diberitahu, itu pemberitahuannya biasanya ke mahasiswa baru terbaik kayak gitu terdahulu. Oke, itu saja Zaid untuk podcast kita pada hari ini. Jadi kawan-kawan sekalian jangan lupa nonton kami. Pastinya kami akan sebarkan link-link ini. Untuk endorsement bisa endorse minuman kami, atau mau snack atau mau apa bisa cantumkan di link di bawah sini nih, IG kami. Oke, cukup sekian dari saya untuk segmen bisa pada kali ini. Terima kasih, bye bye.